warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marcelina dengan NIM 210902500013. Di sini saya akan membuat jurnal umum, buku besar, serta laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Di sini saya sudah masukkan nama perusahaan, yaitu Brownies Ibu Nafifah. Sebelum kita masukkan data transaksi usaha UMKM Ibu Afifah, di sini saya sudah login terlebih dahulu di aplikasi akuntansiku. Selanjutnya kita tambahkan transaksi terlebih dahulu. Nah, di sini kita sesuaikan tanggalnya, di mana itu transaksi yang pertama itu di tanggal 1, kita cari tanggal 1 di bulan Mei 2024. Setelah itu kita sesuaikan jenis transaksinya, yaitu general saja. Baru kita masukkan ayat jurnalnya, yang dimana itu ada transaksi pertama pada tanggal 1, Ibu Dewi menginvestasikan uang sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal untuk usaha Brownies Ibu Nafifah. Di sini kita tulis kas pada modal. Kas pada modal, kita cari akun modal. Bisa kita ketik di sini terlebih dahulu. Nah, di sini ada modal tambahan, kita ketik. Terus kita masukkan pada akun kas itu di debit sebesar 5 juta. Sedangkan di kredit itu sebesar 5 juta juga. Sudah itu kita masukkan catatan yang diperlukan, yaitu catatannya menambah modal awal. Setelah kita masukkan, kita simpan terlebih dahulu transaksi pada tanggal 1 Mei ini. Sudah tersimpan. Terus kita lanjut ke soal transaksi selanjutnya, yaitu kita tambahkan lagi transaksi, kita sesuaikan tanggalnya, dimana itu juga terjadi pada tanggal 1 Mei. Selanjutnya pada transaksi tanggal 1 juga, yaitu membayar sewa tempat usaha sebesar 480.000. Nah, di sini sudah saya sesuaikan tanggalnya dan jenis transaksi yang general, dan kita cari ayat jurnal, yaitu beban sewa. Kita cari terlebih dahulu beban sewa. Nah, di sini kita pilih beban sewa bangunan. Nah, terus kita beban sewa pada kas, dan di sini debit, beban sewa pada debit itu sebesar 480, sedangkan di kas dan kredit itu juga 480.000. Nah, kita masukkan catatan, yang dimana itu catatannya yaitu membayar sewa tempat usaha. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tambahkan transaksi lagi, di mana transaksi terjadi pada tanggal 2 Mei. Nah, di sini kita sesuaikan dulu tanggalnya. Pada tanggal 2 Mei 2024, jenis transaksinya itu nah, di sini pada tanggal 2 Mei itu membeli peralatan. Jadi kita cari dulu di sini general saja, jenis akunnya yaitu aset tetap pada peralatan.
aset tetap pada peralatan. Sini sudah itu pada kas, kita cari kas. Nah, aset tetap peralatan di debit sebesar 285.000 rupiah. Nah, sedangkan di kredit, di akun kas pada kredit itu sebesar juga 285.000 rupiah. Nah, kita masukkan catatan transaksinya, yaitu membeli peralatan usaha. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan transaksi. Di sini transaksinya terjadi pada tanggal 3 Mei. Kita sesuaikan dulu tanggalnya pada tanggal 3 Mei. Nah, transaksi pada tanggal 3 Mei itu membeli bahan baku. Nah, kita sesuaikan dulu jenis transaksinya, general, dan akunnya yaitu persediaan material. Kita sejak persediaan di sini ya. Kita tulis persediaan, terus persediaan pada kas. Kas di akun persediaan itu di debit sebesar 737.000 rupiah. Sedangkan di kas pada kredit itu sebesar 737 rupiah. Setelah itu kita masukkan catatan transaksinya, yaitu membeli bahan baku. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Setelah disimpan, kita lanjut lagi mengisi transaksi pada tanggal 9 Mei, di mana pada transaksi pada tanggal 9 Mei itu menjual 150 kotak brownies secara tunai. Kita sesuaikan dulu tanggalnya pada tanggal 9 Mei 2024, di mana jenis transaksinya yaitu general. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan. Di akun kas itu sebesar di debit sebesar 3.750.000 rupiah. Sedangkan pendapatan di akun kredit juga 3.750.000 rupiah. Kita masukkan catatan transaksinya, yaitu penjualan brownies. Nah, selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencatat transaksi pada tanggal 11 Mei, di mana membeli peralatan dari toko asing. Kita sesuaikan dulu tanggalnya, tanggal 11 Mei. Selanjutnya pada transaksi pada tanggal 11 Mei, di mana membeli peralatan dari toko asing berupa 10 loyang sebesar 120.000 rupiah. Sedangkan etalase sebesar 1.600.000 dan peralatan lain-lainnya sebesar 881.000. Lalu dibayar 1.500.000 dan sisanya utang. Nah, kita sesuaikan pada tanggal 11 Mei. Di sini kita masukkan catatan transaksinya, yaitu membeli peralatan usaha dari toko asing. Nah, kita masukkan ayat jurnalnya, itu aset tetap peralatan pada kas pada utang usaha. Kita masukkan dulu jumlahnya, yaitu pada aset tetap peralatan yaitu 2.601.000 rupiah.
Sedangkan di kas 1.500.000. Pada utang usaha itu sebesar 1.101.000 rupiah. Nah, setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita tambahkan transaksi pada tanggal 16 Mei, yaitu menjual lagi 130 kotak brownies. Kita sesuaikan dulu tanggal 16. Terus jenis transaksinya yaitu general. Dan kita masukkan ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan sebesar setelah itu kita masukkan nominalnya pada akun kas di debit itu sebesar 3.250.000 rupiah. Sedangkan pendapatan di bagian kredit itu juga sama, 3.250.000 rupiah. Selanjutnya kita masukkan catatan transaksinya yaitu penjualan brownies. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan transaksi selanjutnya pada tanggal 17 Mei. Kita sesuaikan dulu tanggalnya, 17 Mei. Jenis pengeluarannya itu general, di mana pada tanggal 17 Mei itu membayar utang ke toko asin tanggal 11 Juli sebesar 1.101.000 rupiah. Kita catat dulu, kita masukkan akunnya yaitu utang usaha pada kas sebesar 1.101.000 rupiah. Di akun kas juga sama. Kita masukkan catatan transaksinya yaitu pelunasan hutang usaha ke toko asing. Nah, kita simpan transaksinya yang sudah kita buat. Kita tambahkan lagi untuk transaksi pada tanggal 19. Sesuaikan 19 Mei. Jenis transaksinya itu pada tanggal 19 Mei itu membeli bahan baku. Maka jenis transaksinya itu general saja. Dan kita masukkan ayat jurnalnya. Persediaan pada kas sebesar 737.000 rupiah. 737.000 rupiah. Kita masukkan catatan transaksinya yaitu membeli bahan baku. Kita simpan. Dan untuk tanggal 25 kita buat lagi pada tanggal 25 Mei. 25 Mei itu menjual brownies. Jenis transaksinya general.
Terus pada akunnya yaitu kas, pada pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Terus masukkan catatan transaksinya yaitu menjual brownies. Nah, kita simpan. Tambahkan lagi transaksi pada tanggal 27. Pada tanggal 27 itu membayar gaji karyawan sebesar Rp400.000. Membayar gaji karyawan pada tanggal 27. Kita sesuaikan tanggalnya 27 Mei. Tanggal 27 Mei. Jenis transaksinya yaitu general. Di ayat jurnalnya itu gaji pada kas sebesar Rp400.000. Catatan transaksinya yaitu membayar gaji karyawan. Kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi transaksi pada tanggal 28 itu membayar listrik sebesar 75.000 dan air sebesar 47.000. Kita masukkan tanggalnya pada tanggal 28 Mei. Jenis transaksinya general. Kita masukkan akunnya yaitu biaya umum dan administrasi. Biaya umum dan administrasi pada kas sebesar Rp122.000. Kita masukkan catatan transaksinya itu membayar listrik dan air. Nah, kita simpan transaksinya. Selanjutnya kita tambahkan pada tanggal 29. Pada tanggal 29 kita sesuaikan tanggalnya 29 Mei. Jenis transaksinya general. Jenis akunnya itu pada tanggal 29 Mei membayar biaya telepon. Jadi kita masukkan biaya umum dan administrasi pada kas sebesar Rp60.000. Kita masukkan catatannya yaitu membayar biaya telepon. Terus kita tambahkan. Kita simpan maksud saya. Selanjutnya kita tambahkan transaksi pada tanggal 30. Pada tanggal 30 Mei itu membayar biaya lain-lain. Jenis transaksinya general. Akunnya biaya lainnya pada kas sebesar Rp400.000. Kita masukkan catatan transaksinya yaitu membayar biaya lain. Terus kita simpan terlebih dahulu. Setelah semua transaksi dimasukkan, kita mencari jurnal yang telah kita buat tadi, yaitu kita pilih jurnal umum.
Terus kita pilih bulan. Kan kita tadi membuat transaksi pada bulan Mei, kita setting pada bulan Mei. Nah, di sini sudah terjadi buku jurnal umum. Selanjutnya kita pilih buku besar. Kita pilih bulan Mei. Di sini sudah terjadi terjadi buku besar pada bulan Mei. Selanjutnya kita pilih laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Kita pilih bulan Mei. Sini sudah terjadi laporan laba rugi. Kita pilih perubahan modal. Kita pilih tanggal. Di sini tanggal 31 bulan Mei. Terus sudah terjadi perubahan modal pada tanggal 31 Mei sebesar Rp14.064.000. Setelah itu kita pilih neraca. Pilih tanggal 31 Mei, yaitu sudah terjadi. Nah, ini adalah laporan neraca yang telah dibuat tadi. Nah, ini laporan neracanya. Nah, itulah tadi tutorial saya dalam menginput transaksi ke dalam aplikasi akuntansiku, di mana meliputi jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.